Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai topik pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber keselamatan hidup kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan karunia-Mu, Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami hingga pada saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran ini. Tuhan berkati kami, pimpin kami, dan berkati anak-anak-Mu yang akan mengikuti proses pembelajaran ini. Mampukanlah kami Tuhan membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, anak-anak ibu kelas 9, kali ini kita akan memasuki materi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Di mana minggu lalu, Ibu telah menjelaskan materi kita mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, kembali lagi kita mengulas gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan kalian sudah melihat apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kamu tempuh. Semoga anak-anak ibu sudah melihat apa-apa saja kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Nah, masuk kita ke materi kita. Apa itu gereja? Gereja itu gedungnya atau orangnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita mengingat kisah murid-murid Tuhan Yesus saat merayakan Pentakosta atau ucapan syukur atas panen mereka di Bait Suci, yaitu di kota Yerusalem. Pada peristiwa itu, terjadi peristiwa dahsyat, di mana Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, setelah peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya sangat ketakutan dan selalu bersembunyi setelah kenaikan Yesus ke sorga, kini berubah menjadi orang-orang yang sangat berani dan penuh kepercayaan diri. Mereka dengan tegas memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka bersama Kristus yang telah bangkit itu. Melalui kesaksian mereka, banyak orang bertobat dan meminta agar mereka dibaptiskan. Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Anak-anak ibu, jadi ternyata gereja itu tidak pertama-pertama dibentuk oleh gedungnya. Bahkan orang-orang Kristen pertama justru berkumpul pertama sekali di Bait Allah bukan karena mereka tidak punya tempat ibadah, melainkan mereka memandang dirinya sebagai bagian umat Yahudi. Dari penjelasan tadi, ada pertanyaan? Mungkin sudah sangat jelas yang telah Ibu terangkan ini. Nah, kembali lagi kita. Jadi, apa makna gereja yang sebenarnya? Makna gereja. Minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan. Makna gereja berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar,
Sementara itu kata klesia berasal dari kata kerja kalein, yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Nah, sekarang sudah mengerti, nah? Pasti sudah mengerti. Karena apa? Minggu lalu juga sudah Ibu jelaskan. Ibu sekarang hanya mengulas kembali materi minggu lalu supaya anak-anak Ibu bisa lebih mengerti. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Lantas, apakah gereja itu termasuk bagian umat Allah yang baru? Ya, karena pada saat itu Allah telah melihat dari bangsa Israel bahwa mereka selalu banyak berbuat dosa, bahkan hukum Taurat mereka permainkan. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Yeremia. Bisa kita lihat di Alkitab Yeremia 31 ayat 33. Dikatakan, Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat di loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru, umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Yang menjadi dasar pembacaan Alkitab pada materi kali ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baiklah anak-anak Ibu, kini kita akan lebih dalam lagi mempelajari materi kali ini. Dalam perjalanan waktu, gereja mengalami banyak pergumulan. Nah, minggu lalu Ibu sudah menyebutkan 4 pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka. Yang kedua, pemahaman yang benar tentang ajaran. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Yang keempat, hidup saling berbagi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu.